Derby della Madonnina di Coppa Italia. Derby della Madonnina akan tersaji kembali di Coppa Italia setelah AC Milan menang telak 4-0 atas Lazio. Sebelumnya, Inter dipastikan melaju lebih dulu ke semifinal setelah menang 2-0 atas AS Roma kemarin. Derby di semifinal Coppa Italia akan menjadi ajang balas dendam setelah akhir pekan kemarin Inter kalah dari Milan secara dramatis dengan skor 1-2. Inter akan berusaha sekuat tenaga agar bisa memenangkan laga tersebut, mengingat Inter memiliki tujuan triple winner lokal setelah sebelumnya sudah mendapatkan Piala Supercoppa Italia. Kita nantikan saja laga panas tersebut. Forza Inter! Bastoni cedera pergelangan kaki kanan. Inter konfirmasi Bastoni alami cedera pergelangan kaki kanan dan akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang. Dikutip dari Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni diperiksa terkait cedera yang dialaminya saat menghadapi AS Roma menjelang babak pertama berakhir kemarin. Jika tidak begitu parah, Bastoni akan bisa pulih saat Inter menjamu Liverpool pada 17 Februari nanti. Pertimbangkan kontrak baru Stefan de Vrij. Inter akan mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan kontrak untuk Stefan de Vrij setelah situasi Marcelo Brozovic terselesaikan. Bek tengah Belanda berusia 30 tahun itu mengalami penurunan performa pada musim ini, dengan kesalahan terakhirnya terjadi saat kekalahan 1-2 dari AC Milan dalam derby yang membuat Oliver Giroud mencetak gol kemenangan. Dia juga mencetak gol bunuh diri di pertemuan pertama pada derby. Dikutip dari Calcio Mercato, Inter akan membuat keputusan mengenai kontrak mulai bulan depan setelah mereka mengamankan masa depan dari Marcelo Brozovic. Kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2023 dan agennya Mino Raiola telah berjanji kepada klub bahwa bek Belanda tidak akan pergi dengan status bebas transfer tahun depan. Ada minat dari Liga Primer Inggris untuk Stefan de Vrij, sesuatu yang dieksplorasi agennya si Mino Raiola bulan lalu, dan Nerazzurri siap dengan kemungkinan pengganti jika pemain Belanda itu pergi di musim panas. Pemain yang diharapkan menjadi penggantinya adalah Gleison Bremer, dan pembicaraan telah dibuka meskipun ada persaingan dari rival sekota AC Milan dan juga Juventus. Hubungan Jose Mourinho dengan Inter abadi. Jose Mourinho kembali ke Giuseppe Meazza setelah 12 tahun meninggalkan Inter. Dia pun berbicara tentang perasaannya setelah laga Inter versus AS Roma kemarin. Malam ini saya merasakan dua perasaan yang berbeda dan kontras. Perasaan emosional saya dan konsentrasi di lapangan. Cara saya disambut oleh Presiden Sang, Tuan Marotta, dan Javier Zanetti memberi saya hadiah yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang super. Itulah tingkat emosionalnya. Saya hanya bisa berterima kasih kepada mereka dan tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa hubungan saya dan Inter adalah abadi. Namun saya datang ke sini untuk menang. Saya datang ke sini untuk Roma dan para fans Roma. Kami tidak dapat memenangkan pertandingan, tetapi jika saya melihat permainan 5 menit pertama, tim Roma bermain sangat baik melawan tim Inter yang sangat kuat, jelas Jose Mourinho. Normalisasi, Serie A bersiap pembukaan 100% stadion di bulan Maret. Kurva COVID-19 telah menurun selama berminggu-minggu. Italia bersiap untuk kembali normal, dari kehidupan sehari-hari hingga olahraga, di mana stadion dapat kembali ke kapasitas 100% mulai 1 Maret. Dikutip dari Gazzetta dello Sport, akan ada pertemuan antara Roberto Speranza, Ketua DPR Italia, dengan Federasi Sepak Bola FIGC yang menjadi pertanda baik. Setelah kegelapan di bulan Januari dengan 5.000 penonton diperbolehkan masuk stadion. Lalu di bulan Februari kapasitas kembali ke 50% dan sekarang tanda baiknya akan segera tiba. Para petinggi di Italia akan membahas kemungkinan pembukaan 100% stadion atau setidaknya 75% kapasitas stadion pada awal Maret. Inter masuk dalam transfer mencurigakan.
Unit Polisi Ekonomi dan Keuangan Milan pergi ke kantor Coviso kemarin di markas Feder Calcio Roma sebagai bagian dari penyelidikan oleh kantor Kejaksaan Milan yang menyelidiki keuntungan modal yang didapatkan beberapa tim. Guardia di Finanza dengan demikian memperoleh laporan Coviso tentang 62 transaksi mencurigakan terkait dengan transfer pemain dari tim yang berbeda, termasuk Inter, Juventus, dan Napoli yang dilakukan antara tahun 2019 hingga 2021. Dokumen tersebut yang berakhir di meja federal penuntut dengan demikian telah masuk tahap penyelidikan oleh wakil jaksa Maurizio Romanelli dan jaksa Giovanni Polisi atas dugaan keuntungan modal yang dibuat oleh tim-tim tersebut.